Pasal berlapis menanti Dokter Tifa karena sudah keterlaluan. Belum selesai masalah ijazah Jokowi. Ijazahnya Pak Jokowi yang mereka tuding-tuding itu palsu. Dokter Tifa ternyata belum puas. Dia sekarang nyerang ijazahnya Bu Iriana, istrinya Pak Jokowi. Wah, dokter yang satu ini kenapa ya? Biasanya dokter ngurusinya itu pasien. Kok malah ngurusin ijazah orang? Waduh. Belum siap kisruh ijazah palsu Pak Joko Widodo. Kali ini Bu Iriana menjadi sasaran dari Dokter Tifa. Nah, ini dia postingan dari Dokter Tifa, guys. Mari kita baca bersama. Dear netizen, mungkin ada yang punya update info Ibu Iriana, lulus sarjana ekonomi atau SE, dan magister manajemen atau MM dari universitas mana saja ya. Karena info di Wikipedia kurang update. Di situ tertulis, Ibu Iriana pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah, Surakarta, tapi hanya sampai 6 semester. Kasihan beliau, kalau betul sudah sarjana, bahkan S2, maka Wikipedianya perlu dikoreksi. Waduh. Ternyata Dokter Tifa ini tak tenang kalau tak mengorek-ngorek orang lain. Kalau tak mengorek-ngorek keluarganya Pak Jokowi. Jangan-jangan sehabis ini yang dia korek itu ijazahnya Jan Etes dan cicit-cicitnya Pak Jokowi. Udah nggak habis pikir lah. Ini Dokter Tifa mempertanyakan bagaimana status pendidikan terakhir Bu Iriana. Sepertinya ya guys, kalau dilihat-lihat Dokter Tifa ini memang ya pahlawan pengungkap kebenaran gitu ya. Jadi apa-apa pengen dikorek-korek, pengen dicari-cari gitu. Kira-kira jenis pahlawan kebenaran yang bagaimana Dokter Tifa ini gitu ya kan? Kalau menurut saya sih, Dokter Tifa ini pahlawan kesiangan yang sebentar lagi menuju jeruji besi. Itu aja, simple. Sekarang itu dugaan ijazah Pak Joko Widodo aja masih ngegantung. Tapi beliau masih ingin menambah list pencarian dan yang katakanlah riset beliau gitu. Beliau juga ingin meriset sekalian ijazahnya Bu Iriana gitu. Jadi biar sekalian gitu. Nanti ya pada akhirnya saya mempunyai keyakinan ijazahnya Jan Etes juga dipertanyakan. Selain Jan Etes juga nanti mantu-mantunya Pak Jokowi juga pasti dicari. Saya yakin. Benar-benar. Namanya aja ada penyakit hati. Pasti ada saja sebagai bahan nyinyiran kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Parah sekali nih Dokter Tifa. Nah ya, ini adalah pahlawan pengungkap kebenaran level lanjut gitu ya. Belum siap loh ya ini dugaan ijazahnya Pak Joko Widodo udah mau ditambah sama ijazahnya Bu Iriana. Teman-teman tetap kawal kasus ini. Kawal kasus ini sampai Dokter Tifa dan komplotan mereka, Roy Suryo, Rismon, Rizal Fadila mengenakan rompi orange dan masuk penjara satu persatu sampai negara ini tentram kembali dari kegaduhan orang-orang seperti mereka ini. Sampel pembandingnya apa? Kalau sampel pembandingnya dari gerombolan yang sama, ya sama aja. Misalnya itu sama-sama dicetak atau diproduksi pada saat yang sama. Ya, belum ada. Jadi tetap kita tagih, nggak apa-apa, kita minta baik-baik hasil dari Bareskrim nanti. Misalnya, tintanya apa coba yang tahun 85 itu? Tintanya markernya apa? Kemudian Roy Suryo. Kamu ini kenapa sih? Tidak percaya UGM, tidak percaya KPU, juga yang terakhir tidak percaya Bareskrim Polri. Terus yang kalian percaya itu apa sekarang di negara ini? Waduh. Udah nggak habis pikir dah sama kelakuan komplotan yang satu ini. Apapun yang ada di negara ini kayaknya semuanya jelek di mata mereka.
Yang baik itu cuma yang memihak mereka. Loh. Logika dari mana ini? Logika dari mana? Semoga saja Roy Suryo dan kawan-kawanannya ini cepat sadar ya guys ya. Udin Tompel. Saya sendiri, tidak mungkin saya meyakini suatu barang yang tidak saya lihat sendiri. Oh, dari pernyataan Ahmad Kozinudin yang singkat ini, udah kelihatan sekali nih sepertinya guys, blundernya. Oh. Udin Tompel. Kalau Bareskrim bilang ijazahnya Pak Jokowi asli, sudah pakai pembanding, sudah nanyain ke kawan-kawan Pak Jokowi bahwa itu memang Pak Jokowi kuliah di UGM, UGM sudah menyatakan Pak Jokowi kuliah di UGM dan itu ijazah asli, semuanya Anda tidak percaya. Nah. Tapi kalau Roy Suryo yang ngomong, si Panci itu yang ngomong, sama si Rismon yang hidungnya lebar kayak orang atsabe itu ngomong, bilang ijazah Pak Jokowi palsu tanpa pembanding dan tanpa melihat aslinya juga, kamu percaya aja si Udin. Nah, itu dia ini mereka. Masalahnya mereka di situ. Logika macam apa yang mereka gunakan ini? Mereka memaksakan kehendak. Yang benar itu adalah yang mereka ungkapkan. Sedangkan yang diungkapkan, yang dijelaskan oleh orang lain itu, yang dibuktikan oleh pihak lain itu, instansi lain itu, salah total. Aduh, udah pusing banget dah sama logika-logika yang mereka gunakan ini. Mereka ini ngotot sekali bahwa yang mereka ungkap itu berdasarkan bla bla bla, mereka sudah meneliti, itu udah pas, itu yang benar, itu kebenarannya. Waduh, parah sekali dong. Dasar tompel. Otak itu jangan ditaruh di pipi. Menghitam itu otakmu di pipi tuh yang tompelmu itu. Kentara sekali kalian pesanan ini semuanya ya. Siapa yang pesan kalian? Hah? Mau berabri negara ya caranya kayak gitu, hah? Ya udah, nanti kalau kau nggak percaya sama polisi, nggak percaya sama UGM, nggak percaya sama pemerintah Indonesia, ya udah nanti kewarganegaraan kalian itu dicabut aja. Tapi jangan keenakan, harus dipenjara dulu, ya. Kami pingin banget. Saya doakanlah kalian panjang umur supaya tabah menjalani. Ya, kamu salah satunya nanti akan jadi tersangka. Harus jadi tersangka. Karena narasi-narasimu itu sudah menghasut masyarakat. Lebih mempercayai hoax daripada kepolisian, daripada pemerintahan. Padahal kalian cari duit di negara Indonesia juga. Mari kita tunggu bersama saja ya guys ya. Mereka-mereka ini orang-orang yang bikin gaduh negara kita selama ini. Beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir, puncaknya ini sama Roy Suryo, sama Ahmad Kozinudin, Dr. Tifa, dan lain-lainnya, komplotan mereka yang terus menyerang Pak Jokowi lewat ijazahnya sehingga membuat gaduh satu negara. Nah, mari kita tunggu. Mari kita tunggu. Jangan gampang gitu aja nanti kabur ke luar negeri ya. Jangan. Kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian masuk penjara. Kita terima tantangan saudara Jokowi. Siap menerima tantangan saudara Jokowi? Siap menghadapi laporan saudara Jokowi? Siap mendampingi Dr. Rismon dan kawan-kawan? Baik, jadi kita harus teguhkan komitmen kami tidak takut. Apa? Ayo bareng-bareng. Kami tidak takut. Kami tidak takut. Kami tidak takut. Dampak kepanikan yang teramat tinggi ya guys ya. Sehingga menyerukan yel-yel yang seperti ini. Nampak sekali. Akibat dari kepanikan yang sangat tinggi, sehingga Ahmad Kozinudin ini
membuat solid kembali, berusaha menyatukan para pemuja mereka ini agar tetap solid, agar tetap mendukung mereka, menyatakan siap dan siap melawan serta mendukung Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawannya. Aduh. Udahlah, udah. Mending mempersiapkan diri saja masuk jeruji besi. Ya, jadi sebenarnya hari ini Saudara Joko Widodo tidak sedang mempersoalkan 4 putra terbaik anak bangsa. Dari orang-orang yang memang sahih alumni UGM yang 3 ini dan punya prestasi. Walaupun di kantong-kantong beliau ini tidak pernah ada duit 11.000 triliun. Ya, benar ya? Tapi apa tadi? Dia mengatakan 4 putra terbaik bangsa. Loh, emang apa? Emang apa yang sudah dilakukan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond di negara ini sampai mendapatkan gelar ini dari Ahmad Khozinuddin, 4 putra terbaik bangsa. Waduh, narasi macam apa lagi nih? benar-benar putra terbaik bangsa ini yang punya kemampuan yang bisa kita manfaatkan. Baik, yang terakhir, saya harapkan kita semua membersamai dan perlu diingat, dicatat, ini surat kuasa ini tidak membatasi dari LBH atau tim lawyer lainnya untuk juga membuat surat kuasa, karena konsepnya ini pembelaan umum, bareng-bareng. Mungkin yang pertama kami yang diberi kuasa, kalau nanti ada elemen yang lain juga siap akan diberikan surat kuasa dan seterusnya. Entah dapat kalian lihat bersama dan dapat kita lihat bersama. Jasa apa? Jasa apa yang sudah mereka lakukan untuk negeri ini? Komplotan yang di sana ini. Roy Suryo, Dr. Tifa, apa? Sedangkan Pak Jokowi kita tahu bersama, jasanya begitu besar bagi bangsa Indonesia ini. Sampai Indonesia itu disegani di mata dunia di bawah kepemimpinan beliau dengan berbagai infrastruktur yang luar biasa ia bangun selama 10 tahun terakhir. Tapi di mata mereka, pembenci-pembenci Jokowi semua tidak ada. Tetapi meskipun demikian, rakyat luas mengetahui mana yang benar dan mana yang buruk. Memang asli. Dengan yang sudah dibuktikan dari Baris Krim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Baris Krim itu kan sangat detail sekali, membandingkan ijazah saya dengan ijazah teman-teman saya ada, kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua, kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Nah, apalagi yang mesti diragukan oleh Roy Suryo di sini. Nah, seperti yang kita lihat. Respon dari Pak Jokowi mengetahui ini. Mengetahui Baris Krim Polri dari penyelidikan mereka menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, Pak Jokowi merespon, ya memang asli. Ada beberapa bukti. Seperti yang ia utarakan tadi di dalam tayangan ini. Nah, Roy Suryo ini sekarang yang nggak habis pikir. Dr. Tifa ini yang sangat kelewatan. Nah, gimana? Gimana nih menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, teman-teman? Silakan tuliskan tanggapan komentar terbaik kalian di ruang komentar yang ada di bawah ini.